Pria ini berperan penting dalam keruntuhan institusi Katolik di kerajaan Inggris. Ini adalah kisah bagaimana Thomas Cromwell mengorkestrasi pembubaran biara dan gereja Katolik di kerajaan Inggris pada masa Henry ke-8 berkuasa. Aktivitas pembubaran biara bukan hal yang baru di masa Thomas Cromwell berkuasa. Ia banyak membantu mentornya Thomas Wolsey untuk membubarkan banyak biara. Saat itu ia melihat situasi gereja Katolik di bawah kepausan di Roma memiliki kekayaan yang sangat besar. Institusi biara dan gereja Katolik menguasai lebih dari 1/4 tanah produktif di Inggris. Keruntuhan institusi Katolik pada masa Tudor dimulai saat Henry ke-8 mendirikan Church of England. Ia mendirikan Church of England karena gereja Katolik menolak untuk membatalkan pernikahannya dengan istri pertamanya, Catherine of Aragon. Di saat yang bersamaan, situasi keuangan Henry tidak terlalu baik. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup mewah Henry dan Anne Boleyn, juga karena peperangan yang melibatkan kerajaannya. Cromwell lalu berinisiatif membuat peraturan bersama parlemen untuk mereformasi institusi gereja, sekaligus mengkonsolidasi aset biara dan gereja Katolik. Awalnya, Cromwell membawa dokumen di sidang parlemen yang menunjukkan korupsi di institusi biara dan gereja Katolik. Lalu ia mengusulkan pengauditan gereja untuk mengetahui nilai aset dari masing-masing institusi keagamaan. Tindakan itu berujung pada Undang-Undang Supresi tahun 1536 yang mencantumkan pembubaran biara kecil yang berpendapatan kurang dari 200 pound sterling per tahun. Harta kekayaan dan aset tanah bangunan biara yang dibubarkan disita menjadi milik kerajaan. 3 tahun kemudian batasan pendapatan di undang-undang itu meningkat sehingga kerajaan bisa membubarkan biara yang lebih besar. Di tahun 1540 tak kurang 50 biara dibubarkan setiap bulan. Kepala biara dan para biarawan diberikan pesangon atau pensiun. Namun untuk mereka yang menolak diadili dan dieksekusi. Biara mereka lalu diratakan dengan tanah. Buku-buku di dalam perpustakaan, manuskrip, dan jurnal para biarawan dibakar dan dimusnahkan. Hal itu membuat banyak catatan sejarah yang hilang. Penganut Katolik di wilayah utara Inggris tidak terima dengan perlakuan Henry terhadap agama mereka. Umat Katolik di sana mengumpulkan tidak kurang 30.000 pasukan pemberontak untuk pawai menuju York dan meminta agar biara dibuka kembali. Pawai ini dikenal sebagai Pilgrimage of Grace atau ziarah kasih. Awalnya Henry akan memberikan ampunan bagi para pemberontak sehingga mereka membubarkan diri. Namun Henry ternyata berbohong. Pemimpin pemberontak ditangkap dan 200 orang dieksekusi. Pembubaran gereja membuat kekayaan Henry meningkat tajam berkali-kali lipat. Kekayaan itu dihabiskan untuk perang dengan kerajaan Skotlandia dan Perancis.